Ini aja sih, pakai nyebur segala. Apa sih lo berisik lo? Gak pernah lewat cewek cantik ya? Norak lo. Bebep. Bebep. Siapa manggil gue bebek? Sopan amat. Gue cewek apaan manggil bebek-bebek? Sembarang. Beb. Bebep. Lo dari tadi yang manggil bebek-bebek. Salah tahu ya. Lo pikir gue cewek murahan apa? Bisa dipanggil bebek seenaknya? Hah? Widih, orang saya teh nggak manggil situ. Enak aja. Terus siapa lagi? Di sini cuma ada lo sama gue. Ceweknya cuma gue. Ini orang saya teh lagi cari. Nah, itu dia bebek saya namanya. Bebek. Itu jauhin bebek. Itu gue geli sama bebek. Neng. Jauhin. Atuh nggak enak ini kalau dilihat orang. Teh, jangan atuh teh. Ih, apaan sih lo? Aku tahu lo sengaja nakut-nakutin gue ya? Hah? Lo mencari kesempatan dan kesempitan, iya? Widih, siapa yang cari kesempatan dan kesempitan? Yang peluk saya juga situ, bukan saya. Enak aja. Pelan-pelan makannya, nanti keselak loh. Tuh kan, baru juga dibilangin. Nih, minum dulu, minum. Tante. Tante beneran mau tahu nggak kenapa kamu dari rumah? Ya iyalah, Tante mau tahu lah. Supaya Tante kan bisa cariin kamu jalan keluarnya. Jadi alasan aku kabur ke sini itu gara-gara mama sama papa mau jodohin aku. Hah? Enggak. Nggak mungkin. Nggak mungkin mama sama papa kamu tuh ngelakuin itu. Nggak mungkin, ini cuma akal-akalan kamu doang kan. Pasti kamu lagi minta sesuatu deh sama mereka. Terus mereka kasih kamu jadi kayak gini kan. Ih tante serius, siapa yang bohong sih, beneran? Ya udah, kalau gitu Tante telepon Mbak Tika dulu deh. Tante. Ya, tante mau gitu kok jadi ngadu sih ke mama. Terus kalau misalnya mama tahu, jemput aku paksa ke sini terus sampai Jakarta aku langsung dijodohin, disuruh langsung nikah gimana? Ya enggak lah. Ya udah. Kalau udah selesai, makannya terus tidur ya. Besok kita lanjut ngobrol lagi. Oke? Ya tante. Papa cari darah dulu, cari darah lagi terus cari darah. Aduh mama khawatir banget ya, takutnya dia nanti nggak makan terus kurus terus gak cantik lagi kayak mama. Terus gimana kalau kita susah dapat mantu, itu dong dipikirin dong Pak. Iya, papa juga bingung. Cari kemana? Udah bingung, mah. Tadi papa udah telepon semua teman-teman. Gak ada yang tahu satupun. Terus gimana lagi? Papa. Bukan yang ini. Tunggu telepon. Angkat dulu. Hasna. Ini Hasna, kapan sih malam-malam? Angkat cepetan. Aduh mama lagi pusing. Udah angkat. Ya santai, kenapa sih Pak kok tegang banget? Hasna? Halo, Mbak Tika. Aku tuh lagi stres banget. Aku tuh lagi kepikiran itu si Dara. Dara, tenang aja Mbak. Dara ada di sini kok. Dara sama kamu? Mana Dara? Papa, Kenapa? hah? Dara di sini. Mana Daranya? Kayaknya Dara udah tidur Mbak. Besok lagi aja kalau mau ngomong. Kata dia takut kalau dia mau dijodohin sama Mbak dan Mas. Dijodohin gimana sih? Ih, siapa sih yang mau jodohin Dara? Nggak ada, tahu nggak? Ya udah deh, ya udah, oke. Berarti besok kita jemput Dara ya? Jangan Mbak. Nanti biar saya omongin dulu sama Dara. Kenapa dia sampai mikir kalau dia tuh mau dijodohin. Hasna, bilang sama dia. Kok dia jadi lebay begitu? Kenapa sih? Lebay banget. Siapa yang mau jodohin? Ya wajar lah Mas, namanya juga masih muda. Saya juga kalau masih muda pasti ya gak mau lah dijodohin. Ya udah, oke Hasna, nggak apa-apa deh. Berarti kita minggu depan kita jemput Dara ke rumah kamu ya. Oke, aku titip Dara dulu ya. Makasih Hasna ya. Iya Mbak, oke. Waalaikumsalam.
Mama sekarang udah tenang. Mama sekarang udah gak stres lagi. Tinggal lemesnya. Tapi nggak apa-apa Dara di sana. Di kampung hitung-hitung liburan buat dia ya kan? Iya. Mama sekarang lemes banget. Mama ngantuk. Mau bobo sama papa. Papa mimpi. Gitu ya. Kasih papa. Iya. Tadi nangis-nangis, sekarang ajak bobo. Anak sama ibu sama-sama lebay. Drama akuin semua. Ngantuk juga pengen bobo. Tante kenapa sih pindah kampung? Padahal nih ya, kalau misalnya di kota mau belanja atau apa, semuanya tuh ada, nggak perlu repot-repot kayak gini. Ya nggak sih? Iya, tapi Tante tuh sengaja tinggal di kampung. Tante tuh senang di sini, tenang bawaannya. Kalau di Jakarta tuh udah polusi, gak tenang deh. Pokoknya enakan di kampung. Gitu. Terus emang nggak pengen cari jodoh lagi? Kamu tuh, kalau itu mah urusan yang di atas aja. Irfan! Bu Asana, selamat pagi Bu. Bantuin, angkatin belanjaan Tante, kita masuk ke dapur. Berat lagi. Ibu, permisi. Mau numpang nanya, lihat Irfan nggak?
Oh, Irfan teh lagi nyari bebeknya, Neng. Biasa Irfan mah kalau bebeknya hilang satu aja selalu dicariin sampai dapet. Oh gitu. Yaudah, makasih Bu. Bebek pakai dicariin. Bebek, kamu teh jangan kabur-kabur mulu, ha? Kamu tahu nggak? Saya teh tuh sedih kalau kamu nanti hilang beneran, ha? Apaan sih orang gila ngomong sama bebek? Cih. Ngomong sayang-sayangan tuh sama pacar. Orang sini mah aneh semuanya. Van, Dara, ngapain kesini? nih nganter makan siang buat lo dari tante gue. Kebetulan sekali, saya teh emang lagi lapar ini. Dara, kamu teh tahu nggak? Bu Hasna itu masakannya enak pisan. Orang-orang di kampung sini teh sering dibuatin makanan sama Bu Hasna. Udah bawel lo. Nih buruan nih berat tahu. Ya udah, mana sini? Nih ya. Saya nitip si Bebek dulu ya. Kok lo kasih gue? Saya mau makan sama ibu di sana, ya. Jagain si Bebek jangan sampai hilang. Awas, hati-hati ya, Beb. Van, terus ya kenapa gue sama dia jadinya? Dara, ayo dong angkat teleponnya. Dara, aduh. Ngapain sih? Telepon Dara. Ma, ngapain telepon dia? Nggak usah telepon dia. Udah, kita kasih surprise aja waktu kita jemput dia di rumah Hasna. Ya, Males ngomong sama papa. lo kok males? Papa tuh janji-janji aja, gombal. Palingan nanti jemputnya nih papa nih pas lebaran kuda. Lebaran kuda emang ada? Yang ada lebaran monyet, malah lebaran monyet. Tuh kan papa? Dengar deh. Gini, Papa janji. Pokoknya weekend ini kita jemput Dara di rumah Hasna, ya? Janji saya. Papa janji. Ya. Janji ya. Iya, janji. Kamu kenapa? Nggak apa-apa tante. Cuma mikirin aja. Gimana ya caranya nolak perjodohan? Hah? Perjodohan? Seberapa yakin emang kamu mau dijodohin? Nggak usah lebay deh. Iya tante serius tahu. Dara, besok tante minta tolong ya. Pagi-pagi tolong anterin sarapan ke rumah Irfan ya. Sarapan ke rumah Aduh tante, jangan deh. Males tahu. Malesnya tuh bolak-balik tuh ngambil rantangnya. Nggak mau dia aja yang suruh kesini makan di sini. Bagus dong kalau gitu. Jadi kita bisa makan bertiga deh. Apa? Makan satu meja bertiga gitu. Ya ampun tante, adanya dia ngajak bebek-bebeknya dia yang lain terus makan bareng sama kita. Udah jangan diribet. Ya jadi gimana? Udah deh tante, mau jalan-jalan dulu. Bosen. Hati perginya. Nanti kalau nyasar susah nyarinya. Ya emang bocah apa. Udah tante pergi dulu. Gini kan enak di kampung udaranya seger daripada di kota. Astagfirullahalazim. Lu lagi. Sini, ayo. Ngapain lo? Kamu yang ngapain malam-malam begini pakai celana pendek kayak gitu? Suka-suka gue mau ngapain? Ya urusan gue lah, mau gue ngapain dia pakai celana pendek ya? Dara, kamu ini teh perempuan baik-baik kan? Ini teh desa, bukan kota. Kalau kamu pakai celana pendek malam-malam di sini, kamu tuh bakalan diomongin sama warga-warga di sini. Dan kamu juga bakal ngerusak nama baik Bu Hasna. Mai kamu mau? Nah, gitu. Ya, Bu. Itu teman kamu, masa pakai sarung sih? Itu Bu, maklum.
Di sini kan udaranya dingin. Nggak biasa Bu sama udara desa di sini. Ini teh Dara, keponakannya Bu Hasna. Iya Neng, di sini teh udaranya dingin pisan, tiris. Punten atuh, Neng, Pan. Bangga Bu. Tuh kan, coba kalau kamu masih pakai celana pendek, ibu-ibu tadi pasti malah ngomongin kamu. Ngapain di sini? Ini teh kan jorok. Mau nangkep bebek lo pikir ngapain lagi? Itu mah bukan si Bebek. Si Bebek mah udah saya masukin kandang. Aduh Neng, nuhun pisan sudah mau nangkepin bebek saya. Meskipun gagal si Neng teh, meski nyebur segala, punten atunya Neng. Ini bebek bapak. Nuhun Neng, ya Bapak. Ya udah sini aja deh. Yuk sini, saya bantuin. Bantuin dong, ini susah nih jangan. Ayo mana sini tangannya? Malah ketawa kamu teh. Ini kaki saya nggak bisa diangkat tuh. Mbak, sebentar ya. Nanti kita teleponan lagi deh kalau gitu ya. Assalamualaikum. Tante, Dara, kamu tuh dari mana sih? tadi kecebur di sawah. Kamu kok kejebur di sawah malah seneng sih? Kok mau saingannya sama kebo-kebo yang main di sawah? Ih, tante kok jahat gitu sih? Ngomongin aku sama kebo. Iya, maaf. Ya udah, mandi ya. Lain kali jangan kayak gitu ya. Hati. Bebek. Itu jauhin bebek kita yang nggak mau. Nggak mau Teh, saya jangan kayak gini teh, nggak enak dilihat keluarga nanti teh. Siapa yang minta tolong? Aduh. Bu, siang. Ibu, habis dari mana? Itu, Neng dari rumahnya Yayang, kan Yayang baru pulang dari puskesmas. Di sana juga ada Irfan. Irfan. Iya, Neng. Irfan sama Yayang itu udah lengket banget. Sampai Irfan nggak boleh pulang sama Yayang. Ya udah, Neng sana aja. Iya bu, iya bu. Ya udah kalau gitu kita pulang duluan ya Neng. Ya, Mari Neng. ya ibu. Berduaan, ada Irfan. Semalaman dong. Waduh nggak beres nih. Gua pikir kalau peraturan di kampung ketat. Ternyata bebas-bebas aja. Ayo makan lagi. Waalaikumsalam. Bu Hasna, ayo Bu, silakan masuk. Ayo atuh. Ayo. Nggak usah. Di sini aja. Ibu kamu belum pulang? Tadi sih Ibu telepon Bu, katanya agak lama di rumah nenek. Terus kamu udah makan? Nanti aja Bu, habis sholat maghrib saya beli di warungnya Bu Titin. Jangan beli di warung Bu Titin. Nanti kamu ke rumah saya aja. Nanti di sana kita makan sama-sama, ya. Jangan sampai nggak datang ya Irfan ya. Ya Pan ya? Iya Bu. Berarti aku nanti ketemu lagi sama cewek kota yang jutek itu dong.
Tuh udah ngirim makan malam. Bisa sih? Ya bisa lah. Kenapa nggak bisa? Tante, aku tahu deh, si Irfan tuh anak yang baik. Tante juga bermaksud baik sama dia. Tapi udah Tante, nggak usah baik-baik amat. Kamu tuh kenapa sih selalu aja benci banget sama Irfan? Hati-hati loh. Biasanya dari benci itu nanti bisa jadi cinta. Dih, apaan sih Tante? Cinta-cinta, nggak mungkin Tante nih ya. Aku kasih tahu, di Jakarta itu banyak cowok yang lebih bagus, yang lebih mulus daripada dia. Apaan tukang bebek kayak gitu ya kali. Masa Sendiri. Lagian diundang makan doang aja nggak bisa datang. Heran. Emangnya teh kamu nggak mau tahu gitu kenapa saya nggak bisa datang? Enggak, ngapain kamu tahu? Emang gue kepo apa kayak lo? Ya mungkin teh buat kamu itu kepo, tapi mungkin ini penting buat tante kamu. Saya teh diundang makan di rumahnya Yayang. Jadi saya minta maaf gitu ya. Tolong bilangin ke tante kamu ya. Lo tuh bener-bener gak tahu diri ya. Orang udah baik sama lo, tante gue tuh sering bikinin makan siang buat lo. Bukannya bilang terima kasih, giliran diundang makan doang kan gak bisa datang. Ya elah. Malah bilangin Yayang, udah sana pacaran sama Yayang sekalian. Astagfirullahaladzim. Itu teh kenapa makin kemari makin marah-marah terus sama saya. Mau ngapain? Marah tante. Emang kamu nggak tahu? Tante kan undang Irfan buat makan sama-sama kita di sini. Irfan lagi. Udah deh tante. Gak usah nungguin dia juga gak bakalan datang kok. Kamu tahu dari mana? Kalau Irfan nggak bakalan datang ke sini, dia itu kan anaknya nggak pernah ingkar janji. Itu baik. Tante. Nih ya, biar Dara jelasin definisi dari cowok baik. Cowok baik itu kalau udah janji ditepatin, gak mungkin dong. Masa tante guna makan aja dia gak mau datang, alasannya cuma karena pengen makan sama si Yayang. Oh, jadi Irfan pergi sama Yayang. Ya bagus dong. Mendingan Irfan sama Yayang daripada sama kita di sini. Jadi kenapa sih belain tuh cewek mulu? Emang tuh cewek spesialnya apa sih sampai Irfan tuh nurut banget sama dia? Hah? Nih ya tante, aku kasih tahu ya. Pokoknya mulai sekarang tante nggak usah baik-baik lagi dia sama si Irfan. Gak usah masakin lagi kalau perlu. Tuh suruh si Yayangnya aja tuh yang masakin buat dia. Dara kenapa sih? Kok ngomongnya jadi kayak gitu?
Dasar anak kota. Emangnya dia nggak kedinginan malam-malam kayak gini pakai. Aduh, celananya itu pendek pisan. Ah, astagfirullahaladzim. Ayo, Neng Dara. Ini bener-bener. Lu apaan sih? Gak mau ah. Ih, apaan sih lo? Main sarung-sarungin gua aja, lo pikir gua mau ngeronda? Dara, kamu teh kan saya udah bilangin. Kalau keluar malam-malam tuh jangan pakai celana model kayak gitu. Nggak baik, ini tuh udah malam. Suka-suka gue mau pakai baju model apa. Mau pakai celana pendek kayak, mau pakai kaos kutang kayak, mau pakai baju sekalian kayak terserah gue. Iya, apa sih? Satu-satu. Kamu teh ngomongnya jangan keras-keras. Pakai ngomong nggak pakai baju, nggak pakai celana. Emangnya kamu mau jadi saingan bebek saya? Bebek saya juga nggak pernah pakai baju, nggak pernah pakai celana. Hati-hati ya kalau ngomongnya sembarangan nyamain gue sama bebek lo. Ah, kamu teh kenapa sih setiap ketemu saya tuh pasti saya dimarah-marahin. Ini saya salah apa sama kamu? Oh ya, tuh ada seseorang yang mau kenalan sama kamu. Namanya teh Yayang. Enak aja kenalan gue nyamperin. Dia yang nyamperin kalau perlu ke rumah gue. Ya aku nggak bisa kalau sekarang mah. Dia teh lagi sakit. Nih ya, gue heran banget sama orang kampung sini. Kenapa ya bisa berdua-duaan sampai malam? Padahal bukan suami istri nih ya, gue kasih tahu ya. Kalau emang mau berdua-duaan sampai malam, tinggal satu atap, satu rumah, mending nikahin dulu tuh si Yayangnya. Kalau perlunya, nih gue mau jadi saksi lo. Tuh. Ya udah tuh, berarti teh kamu sekarang harus ketemu sama Yayang, saya kenalin. Tapi jangan penampilan seperti ini. Masa mau bertamu nggak sopan. Ganti baju dulu sama celananya. Ayo jalan. Apaan sih? Ayo udah. Gak mau? Ih, lepasin. Ayo. Bu. Iya, Nak Irfan. Punten Bu. Ini Neng Dara mau kenal sama yang namanya Yayang. Katanya teh dia mau jadi saksi pernikahan saya sama Yayang. Hah, enak aja lo sembarangan lo. Lo kalau nikah aja gak usah bawa gue. Tuh, bawa bebek-bebek lo yang bau tuh. Aduh, kebetulan pisan atuh anak ibu teh belum tidur. Sebentar ya. Yayang. Hai Kak Dara. Hai. Nah, Yayang ini teh yang bakal jadi calon istri saya. Gimana? Cocok kan? Yang pantas jadi istrinya Kak Irfan ya Kak Dara dong. Masa sama Yayang? Kelamaan atuh Kak Irfan kalau nungguin Yayang. Lagian kalau udah besar, Yayang teh maunya sama cowok kota biar keren gitu. Kenalan dong. Yayang. Waduh, Akang! Atau bawa motor teh hati-hati. Man, siapa ya tuh orang? Bawa motor seperti orang balapan saja. Saya juga nggak tahu, Kang. Mungkin dia teh tamu di sini. Kalau dia masih begitu, kita keroyok saja. Jangan atuh Akang. Semua permasalahan mah bisa diselesaikan secara baik-baik. Udah, tenang aja. Biar saya cari tahu siapa orang tadi, ya. Tutup teh, saya mau ngangon bebek dulu nih. Permisi. Sok. Assalamualaikum. Salam. Ayo.
bintang di langit, hanya satu yang berpindah, terang menyinari malam. Dan di sepanjang jalan waktuku, hanya kaulah yang mampu. Tenang aja, nggak sampai jatuh kok. Lagian lu sih tahu-tahu muncul depan gue. Perasaan tadi nggak ada kan gue kaget jadi. Ya mungkin teh karena rasa lapar saya yang bawa saya ke sini. Oh, jadi sekarang mainnya sama anak kampung. Nah, tuh buat saya kan. GR. Ya udah kalau itu teh bukan buat saya mah permisi. Pan, lu mau kemana, Pan? Pan, lu mau kemana? Jangan ninggalin gue, ntar kalau misalnya gue jatuh lagi yang nolongin siapa? Pan, ih si Irfan, seriusan nih. Sampai di relung jiwaku, waduh tak mampu tanpamu. Berjuta kesalahan ku tak membuatmu tinggalkan aku. Ketulusan cintamu tak terbatas ruang waktu. Cinta putih yang kau beri, hangatkan aku di sini. Dara, kamu teh kenapa? Kamu mau? Ogah. Sono makan sendiri. Gula itu udah nggak cuci tangan. Tadi habis megang-megang bebek. Keringetan lagi. Ya udah tuh kalau gitu mah, biar saya makan sendiri aja. Tunggu. Kamu mau? Sini, saya suapin. Apaan sih? Gue bisa kali makan sendiri. Nggak usah disuapin. Corok. Ir. Awas, itu teh ada keringat bebek. Nggak bersih, nggak steril. Dorong. Bodoh. Atuh minta sedikit. Saya juga lapar ini. Ngapain sih? Mak. Pelit pisan, Itu buat saya juga. Ayo, saya minta. Iya. Satu lagi, benar. Dan semu, kamu membuatku ikut denganmu. Ada aku dan kamu, di mana-mana ada kamu dan aku, bagaikan gula dan semu, kamu membuatku ikut denganmu. Hati sedang berdebu sayang, janji terucap akan ku kenang, hilang satu tumbuh seribu, cintaku satu hanya untukmu. Habis gelap terbitlah terang, hilanglah bimbang. Dara, kamu aja yang jalan duluan. Selalu ku kenang selamanya. Ku tak bisa membuat diriku jauh
ngapain sih ngintim-ngintim kayak gitu? Mana bawa ini lagi sapu, serem banget. Ih, tante itu lagi pengen tahu. Di luar itu dari tadi ada suara-suara mencurigakan. Nah, tante pengen tahu itu siapa dan ada apa. Tante, kalau mau lihat itu siapa suara mencurigakannya ya keluar, bukan ngintip di sini. Bukan? Wah, nggak beres nih kayaknya. Tante, maju tante. Ayo. Iya, tante. Iya, tante duluan dong. Kan tante yang lebih tua. Lah, nggak ada siapa-siapa, tante. Iya, tapi tadi tante denger ada suara orang di sini. Aduh, Ra. Kalau itu maling gimana? Tante. Ih, Saya teh bukan maling, Bu. Ya Allah, Irfan, kok kamu kesini? Ini, Bu. Tadi teh bebek saya hilang. Saya udah cari kemana-mana. Tak taunya dia ada di sini. lagian ngapain sih bebek lo sampai main kesini segala? Ya mungkin teh bebek saya suka sama kamu. Makanya dia nyamperin kamu ke sini. Dih, males banget, emang ada yang lebih bagus dikit apa? Bebek. Bukan bebeknya kali yang suka, majikannya kali. Ih, tante apaan sih ah? Ah, ibu mah bisa aja. Jadi malu saya. Ya udah tuh Bu, kalau gitu mah saya mau pulang dulu. Kasihan bebek saya udah ngantuk. Ya Bu ya. Permisi Bu. Iya, hati ya. Assalamualaikum. Salam. Ayo atuh Beb. Cie. Apaan sih tante? Kamu teh jadi orang tidak sopan? Hah? Di sini tuh kampung, bukan arena balap. Tadi hampir nabrak anak kecil. Hah, salahin gue. Salahin tuh anak kecilnya, nggak didagain gimana sama orang tuanya. Kamu teh bukan orang sini kan? Ah, cari masalah. Ini teh naon ah? Ini nih Pan, ini orang yang dari kemarin bawa motor seenaknya saja. Kebut-kebutan, tadi dia hampir nabrak anak kecil. Kamu tahu nggak? Kang, Akang teh tahu kan? Ini tuh kampung, bukannya kota. Bawa motor teh nggak boleh kebut-kebut di sini. Banyak anak kecil, Kang. Oh, jadi ini cowok yang lagi deket sama Dara. Lihat aja, lu gak bakal bisa dapetin Dara. Tolong sekali lagi teh jangan diulangin. Kenapa lu gak suka? Mau apa lu, ha? Ya saya teh cuma ingetin Akang doang karena di sini teh bahaya, banyak anak kecil. Kalau gua gak mau apa? Lu bisa apa? Hah? Berani sama gua, ha? Maksudnya Akang teh apa nih? Ajar, Ren! Berani! Berani sama gua, bangun lu! Pala! Bapak-bapak, ada apa ini? Kita mau bawa dia ke balai desa. Orang ini yang bawa motor kebut-kebut di kampung. Hampir nabrak anak kecil. Kita kasih tahu. Malah si Irfan yang dipukul sama dia. Kurang ajar tuh orang kayak begini nih. Astagfirullah, ada-ada aja deh orang kayak gini. Tante, ini ada apa ribut-ribut? Rocky? Dara, kamu kenal orang ini? Iya tante, ini teman kampus aku. Katanya dia kesini mau jengukin temennya. Kamu tahu nggak? Orang ini udah bikin ulah di kampung kita. Dia tuh habis mukulin Irfan. Hah? Ki, ngapain lo mukulin temen gue? Ra, tadi gua... Ki, asal lo tau ya, sampai terjadi apa-apa sesuatu sama Irfan, gak bakal maafin lo, ngerti lo? Ah, udahlah Pak, tau aja lah orang ini. Ini teh pasti
Pasti peripisan. Ah, aduh. Punten ya Beb, punten banget. Saya teh nggak mau ganggu kalian, cuma ini saya lagi sakit. Irfan, ya ampun, Van, Dara, apa kan? Hah? kamu teh ngapain kesini? Kamu kangen sama saya atau kangen sama bebek saya? Udah deh, nih, gue kompresin ya. Bakalan agak sakit dikit, tapi biar cepet sembuh ya. Ah, Maaf, ya sakit ya? ya tuh Dara sakit ini. Ya maaf. Ayo Beb, dimakan nih biar sehat. Makan yang banyak atuh. Van, nih makanan udah jadi nih. Wah, udah matang nih ya. Kebetulan saya teh udah lapar. Saya makan ya. Tunggu tuh, lo makan di sini? Iya, emangnya teh kenapa? Saya mah udah biasa makan di sini. Malah kadang saya berbagi sama bebek saya. Serius lo? Ya iyalah, coba teh kamu pikir, kenapa teh di sini ada balai? Ya itu buat tempat tongkrong saya. Kamu mau makan juga nggak? Enggak, makan aja. Udah. Ini pertama kali gue masak loh. Wah, berarti teh saya orang yang beruntung atuh ya. Iyalah. Mendambakan cintaku yang sejati, sendiriku telah lama menyendiri, mendambakan datangnya seorang kekasih. Gimana? Enak gak? Dara, kamu teh masukin garamnya berapa sendok ini? Oke ya. 5. Hah? 5? Tak perlu mencari karena kamulah orangnya. Aduh, ini nyari air di mana ya, Ma ya? Bingung nih. Ini kerjanya Papa sih. Pasti lupa cek air radiator, ya kan? Iya, maaf kan tadi kita perginya buru-buru, Ma, jadi nggak sempat ngecek. Di mana ya nyari air nih? Punten, Pak, Bu, Iya, Kang. mobilnya teh kenapa ini? Air radiatornya habis. Saya lupa ngecek, jadi nggak bisa jalan. Ya udah tuh biar saya aja yang cariin airnya buat mobilnya. Aduh, nggak usah, Kang. Jangan bikin repot, nggak usah, Din. Nggak apa-apa. Tunggu sebentar ya, Pak, Bu. Oh iya, udah. Makasih, Kang, makasih. Pak, Iya, Ma. itu anak muda kok baik banget sih? Iya. Kamu tahu nggak? Kenapa, Ma? Mama tuh sebenarnya pingin banget punya mantu yang tuh kayak gitu. Baik, ramah, benar. rajin. Iya, Ma. Pak, Iya. ini airnya. Bisa tolong di sini. Iya, biar saya aja yang ini ya. Iya. Ya udah tuh kalau gitu mah saya mau pulang dulu, permisi ya. Ini botol minumannya. Iya, Pak. Oke, Pak. Permisi ya, Iya, Pak. Bu. Terima kasih ya. Ya ampun Dara, ini kamu semua yang ngabisin makanannya. Ya. Abis lapar tante, dari pagi belum makan. Kamu tahu nggak? Tante tuh masak ini semua buat papa sama mama kamu loh. Buat mama sama papa. Papa sama mama kamu itu udah di jalan mau kesini. Tadi tuh tante mau nyariin kamu. Kamu udah pulang. Plus ngabisin semua makanan yang ada di sini lah. Ya udah, kalau gitu tante mau masak lagi. Kamu jangan kemana-mana ya. Biar mama sama papa kamu kalau datang, kamunya ada. Oke? Aduh, hapus gue. Aduh, kalau mama papa kesini,
gue bisa diseret-seret suruh pulang, terus gue ntar dijodohin, gue suruh nikah lagi. Ah, gak mau. Gue diseret-seret. Kak Irfan, Yayang udah mulai bisa jalan nih. Kak Irfan? Yayang, ya ampun nak. Sini. Tadi Yayang cuma pura-pura, Bu. Habisnya Kak Irfan ngelamun terus. Pura-pura. Ya udah. Yuk. Awas hati-hati. Ada Neng Dara, masuk Neng. Dara, mana Dara? Aduh ibu mah. Tuh kan, bener. Kak Irfan lagi mikirin Kak Dara. Iya, bener ya. Ibu mah candanya nggak lucu. Seru aja ya begitu Mbak ya. Iya. Ayo Pak, cepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Aduh. Halo Hasna, apa kabar? Sehat. Sehat, Mas. Alhamdulillah. Kenapa? Dara mana? Dara ada di kamar. Yaudah yuk, masuk yuk. Yuk. Udah lama kita kesini nih. Iya. Daripada gue disuruh pulang, bokap. Dara. Mama datang. Dara. Dara. Hasna? Mana Dara? Hah? Kok nggak ada? Aduh, tuh anak bener-bener deh, Mbak. Kayaknya dia kabur deh. Karena tahu Mbak Tika sama Mas Dodi mau kemari. Udahlah, biarin aja. Nanti juga pasti balik lagi. Papa ini gimana sih? Kalau balik lagi, kalau enggak? Udah. Mbak Tika tenang aja. Kayaknya aku tahu deh, Mbak. Si Dara nih kabur kemana? Kemana? Balik gak mungkin. Tapi kalau misalnya gue ke rumahnya si Irfan, Tante Hasna pasti nyusulin tuh sama Mami sama Papi. Sial banget. Dara, Lo? Kok bisa di sini sih? Bukannya lo lagi dihukum ya sama warga? Lu tau gue senyum gue manis. Ya gue minta maaf lah. Kayak dilepasin. Ini gue mau balik ke Jakarta, lu mau kemana? Ikut. Bukan urusan lo. Sombong banget. Oh ya, by the way lu sama cowok bebek itu... Namanya Irfan, bukan cowok bebek. Iya, bodo amat namanya siapa. Lu pacaran ya sama dia? Ih, kepo lo. Lo beneran mau ke kota nih? Ya gue mau balik, lupa. Gue balik ya? Gue ikut dong, numpang sampai depan. Boleh ya? Mau kemana? Ih, udah, pokoknya jalan aja. Lu gak pakai helm lu? Ya udah sih. Slow. Yaudah. Aduh, panas. Iya, panas. Pegangan. Pak, Hasna ini gimana sih? Udah malam gini Dara kok belum pulang juga? Hah? Gimana, Pak? Aduh, Hasna harusnya kamu tuh nggak kasih tahu ke dia kalau kita mau kesini. Jadinya kan begini takut dia, jadi nggak pulang. Aku juga nggak tahu, Mbak. Kok Mama jadi nyalahin Hasna sih? Yang telepon dan ngasih tahu kalau ada Dara di sini siapa? Dia kan? Mama, maksudnya gitu? Maksudnya Papa nyalain Mama? Udah deh, please, Pak. Nggak usah cari-cari masalah lagi. Ngapain sih ganti-gantinya nyalain istri terus? Itu temennya Dara belum kasih kabar baik ke sini. Belum sama sekali, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh. Bapak, Ibu, kita teh ketemu lagi ya di sini. Loh, kalian teh saling kenal? Iya, Hasna. Tadi itu Irfan bantuin saya di jalan waktu kesulitan. Pan, kenalin. Ini kakak dan kakak ipar saya.
Mereka ini orang tuanya Dara. Iya. Mas Dodi, ini loh Irfan, temennya Dara nih, selama di sini. Van, tapi Daranya mana? Nggak ada, Bu. Tadi juga saya teh udah tanya sama semua warga, tapi nggak ada yang lihat Dara. Mbak Irfan yakin? Yakin nggak tahu keberadaan Dara di mana? Atau yakin sekali, Bu. Saya juga tadi udah cari kemana-mana, tapi Daranya teh nggak ketemu. Van, saya tuh yakin banget kalau Dara tuh pasti bakalan ke rumah kamu. Kamu tolong bilangin Dara ya, Van. Tolong nasehatin dia biar dia pulang ya. Iya, Bu. Tapi teh emang Daranya nggak ada di rumah saya. Kalau Dara udah ada juga pasti saya udah ajak pulang ke sini. Ya udah deh kalau gitu, saya permisi pulang dulu ya, Bu. Kasih tahu kalau ketemu Dara. Bu ya. Yuk, Pak. Iya, makasih Pak ya. Ya, nanti kabari ke sini ya. Iya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Dar, lu sebentar mau kemana sih? Tadi tuh ya, kita udah jauh dari sini, sekarang kesini lagi. Dari siang sampai malam lo habisin bensin aja. Ya enggak, lo gitu doang mengarah, ya udah sih, sorry. Ah, bilang aja lu ngerjain gua, ya kan? Sekali lo jadi orang baper banget sih. Ya udah, gue tuh tadi galau, makanya gue suruh lagi balik ke sini. Pergi sana cabut, keburu rondanya ada lagi lo ntar, tawan lo. Gak perlu lu suruh, gua juga cabut kok. Udah. Dia yang cabut duluan. Oke, lu ngerjain gua, tapi lihat aja. Lu pasti bakal bales. Saya teh ini harus cari Dara kemana lagi ya? Kenapa ini perasaan teh nggak enak kalau belum ketemu sama Dara? Dara, mana lagi itu perginya? Tumben itu bebek jam segini berisik. Jangan-jangan teh ada maling ini. Berani main coba-coba sama saya. Itu teh pasti maling. Kurang ajar. Pasti dia teh mau culik bebek-bebek saya. Awas ya. Pasti malingnya nih. Ayo, Dara, kamu teh ngapain di sini? Kamu kan lagi dicariin sama Bu Hasna dan orang tua kamu. Saya juga baru tahu kalau kamu teh ternyata kabur dari kota ke sini. Atuh jangan gitu, Dara. Nggak baik perempuan suka kabur-kaburan. Lo nggak tahu sih alasan kenapa gue kabur. Gue tuh mau dijodohin sama nyokap bokap gue. Gue nggak mau lah, gue masih pengen kuliah.
nemenin kamu di sini. Kamu kalau mau tidur ya tidur aja. Biar saya yang jagain kamu. Emang gak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kalau berdiri. Ku tak bisa membuat diriku jauh-jauh dari dirimu, karena kamulah yang membuatku jadi begini. Ku tak bisa membuat diriku hilang dari dirimu, karena kamulah yang membuatku jadi begini. Di mana-mana ada aku dan kamu, di mana-mana ada kamu dan aku, bagaikan gula dan semu. Kamu membuatku ikut denganmu. Kenapa sih, Dara? Bebeknya di situ, nongkrongin. Nggak apa-apa, dia juga mau tidur itu. Tapi kan bikin kaget. Ya udah tuh, nggak apa-apa. Bu Hasna, Untung bukan warga yang mergokin kalian di sini. Bu Hasna, Bu, semalam teh Dara kemari. Saya udah suruh dia pulang, tapi dia nggak mau pulang. Dia malah mau tidur di kandang bebek. Saya nggak enak buat ninggalinnya, jadi saya temenin, Bu. Dara, kamu pulang sekarang. Nggak mau, Dara nggak mau pulang. Dara, kamu pulang sekarang juga. Dara, mending teh sekarang kamu pulang. Tuh lihat, kasihan Bu Hasna. Lagian juga orang tua kamu pasti khawatir sama kamu, ya. Ya udah, tapi lo temenin gue balik ya. Ya udah, ayo atuh, ya. Ayo, Bu. Ku hilang dari dirimu. Dara, Papa sama Mama datang ke sini mau jemput kamu pulang. Kita pulang ke Jakarta hari ini juga. Pak, Dara nggak mau pulang, Pak. Dara nggak mau dinikahin muda. Nggak mau dijodoh-jodohin. Lagi pula Papa nggak pernah nanya apa Dara punya pacar atau enggak. Memangnya Dara udah punya pacar? Ada. Nih. Nih pacarnya. Iya. Atuh, Bu, bukan. Oh, tuh iya, saya teh pacarnya Dara ya, pacaran ya, pacar Dara. Dara, Papa mau kamu pulang sekarang. Atau kamu gak usah pulang selamanya ke rumah. Kok ngomongnya gitu sih? Ma, ini sudah keputusan Papa, Ma. Kita pulang sekarang. Kalau dia nggak mau ikut pulang, pintu rumah kita tertutup selamanya untuk dia. Pak, pokoknya Dara nggak mau pulang, Dara nggak mau nikah muda. Dara tuh masih pengen kuliah, Pak. Kamu ini mau kuliah gimana? Kalau caranya kabur-kaburan seperti ini, hah? Kamu tuh ada masalah ngomong sama Papa atau sama Mama. Nggak seperti begini. Dara? Pak, Bu, semuanya udah biar saya aja yang ngomong sama Dara ya. Permisi. Dara. Mas Dodi juga sih. Mas Dodi tuh harusnya nggak usah ngomong-ngomongin soal nikah muda ke Dara. Dara, tunggu dulu atuh. Dara. Mau apa sih? Hah? Mau nyuruh gue pulang, masa gue pulang kayak mami sama papi? Iya. Ya bukan begitu, tapi teh menurut saya nggak bagus kalau ngelawan orang tua. Saya juga yakin orang tua kamu mah pasti bukan mau ngejodohin kamu, tapi kamunya aja yang kepedean. Maksud lo?
Ya bukan maksud apa-apa, tapi lebih baik sekarang teh kamu pulang aja. Tapi gue udah terlanjur suka di sini. Terlanjur suka sama lo, sama bebek-bebek lo. Ya, saya ngerti. Tapi kan kamu teh nanti bisa main ke sini. Ku tak bisa membuat diriku jauh-jauh dari dirimu, karena kamulah yang membuatku jadi begini. Udah, sekarang kamu pulang ya. Biar saya yang anterin. Ya? Udah, ayo atuh. Jadi begini. Di mana-mana ada aku dan kamu. Di mana mana ada aku dan kamu. Di mana-mana ada kamu dan aku. Bagaikan gula dan semu, kamu membuatku ikut denganmu. Hati sedang beribu sayang, janji terucap akan ku kena. Aku pulang dulu ya. Iya sayang, kamu baik-baik ya. Ingat, jangan kabur-kaburan lagi. Kalau ada masalah, langsung ngomong ke papa sama mama. Ya, ya udah. Ngomong-ngomong, kamu udah bilang sama Irfan? Ntar aja sekarang lewat. Dan ya tante. Ya. Pamit ya. Iya. Maaf deh, udah ngerepotin Dara. Gak apa-apa, maunya sih kalian lebih lama lagi Apa ya di ya, sini. kapan-kapan sih lagi ya. Jadi kalau Mas mau cuti, kita liburan lama di sini. Sip, ditunggu loh Mbak. Makasih ya. Assalamualaikum. Dadah, waalaikumsalam. Kalian hati-hati ya. Tak bisa membuat diriku jauh dari dirimu, karena kamulah yang membuatku jadi begini. Ku tak bisa membuat diriku hilang dari dirimu. Hati-hati, jangan pakai lama. Udah hujan, Pak. Iya, bentar doang kok. Cuma mau pamit doang. Bentar ya. Gak lama ya. Iya. Irfan. 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 Kok lagi sawah kali ya? Bebek. Bilangin ya sama majikan lo. Gue balik nih, mau pulang. Gue bakal kangen nih sama kalian semua. Mana dong? Apa sih? Aneh. Suara bebek. Masa iya bebek? Suaranya bebek. Bener. Ini apa-apaan sih kok? Si Bebek. Aduh, kenapa sih ada bebek di rumah kita? Dara, ini ngapain sih kok ada bebek di sini? Kak, ini ngambil dari kandangnya si Irfan yang di kampung.
Ya kalau mama sama papa nggak suka sih, nggak apa-apa, tinggal Dara balikin ke kampung aja nih si Bebek. Yuk balik kampung yuk, balik kampung. Jangan Dara, jangan. Gak usah pulang lagi kamu, gak usah ya. Ini boleh nih. Asik. Beb, belakang yuk. Yuk. Aduh, Bebek. Kamu teh di mana ini? Beb, kamu teh di mana sih? Kenapa kayak Dara sih? Suka banget kabur-kabur. Duh, di mana kamu, Beb? Irfan? Irfan lagi nyariin Bu? bebek kamu. Iya, Bu. Dari tadi sore udah saya cari-cari, tapi sampai sekarang teh belum ketemu. Iya, tadi tuh Dara nelfon tante. Katanya Dara ambil bebeknya Irfan. 1. Hah? Si Dara ambil bebek saya, Bu. Aduh. Berarti teh si Bebek sekarang lagi liburan ke Jakarta ya, Bu? Aduh. Bebek. Saya teh bisa sakit karena rindu sama dia, Bu. Gini aja, besok ibu mau ke Jakarta. Besok Irfan ikut sama ibu. Sekalian kita mampir ya ke rumah kakak saya. Ya udah tuh, Bu, kalau gitu saya siap-siap sekarang ya. Bukan sekarang. Kita perginya besok. Ngapain siap-siapnya sekarang? Aco. Ya, Bu. Bu. Berarti teh saya bisa ketemu lagi sama Dara. Ya, cantik. Kandir kadang bebek. Apaan sih? Nggak lucu. Kenapa sih pada ngeledekin gue? Siapa yang bilang gue tidur di kandang bebek? Ya lo lah, masa gue? Nih lihat aja. Dih, dapet nih foto dari mana? Mana kita tahu, yang pasti ini udah kesebar dan udah rame. Setahu gue sih cuma si Rocky yang tahu gue di kampungin Tante Hasna. Wah, nyari perkara nih anak. Rocky! Udah balik dari kampung. Pas lu apa nyebarin foto gue tidur di kandang bebek, hah? Foto apaan sih ya? Jangan fitnah, dosa. Ih, gak usah pura-pura gak tahu deh lo. Lo tahu kan, gue pergi ke kampung dan lo tahu gue punya teman-teman yang suka ngangon bebek. Terus kalau emang gue yang nyebarin kenapa? Mau manggil tukang bebek kesini? Sini gue samperin, gue hadepin. Biar lo bisa bedain sekalian ya, siapa yang pantas buat lo.
Dia tuh tukang bebek atau gua? Asal lo tahu ya, Irfan itu nggak level berurusan sama orang kayak lo. Lagi pula lo bilang apa? Lo suka sama gue? Mendingan gue pacaran sama bebek daripada pacaran sama orang picik kayak lo. Ngerti lo? Oh iya, satu lagi. Gue bakal tanya sama si Irfan, ada nggak ya kira-kira orang yang di kampung kemarin ngerekam lo waktu lo diarak sama satu kampung? Kalau iya, gue bakal minta videonya terus gue sebarin satu kampus supaya lo tahu rasanya gimana dipermaluin sama semua. Ngerti nggak? Waduh, kalau ada yang rekam gimana nih? Hancur reputasi gua. Dara, Dara! Mama udah kesel banget sama bebeknya Dara. Bayangin aja tiap mama makan, aduh itu bebek ya, mondar-mandir depan mama. Jadi kan ganggu baba banget. Aduh, mama ini ribet amat sih, Ma. Udah tinggal ajak makan si bebek. Beres kan? Jadi si papa gimana sih? Ya iyalah repot. Anak sama papanya sama aja. Dara! Apa lagi sih? Dara, ya deh. Gua ngaku gua salah, maafin gue ya. Tapi kalau misalkan videonya emang ada bener direkam, jangan disebarin dong, Dar, please. Ntar gue di kampus gimana? Ntar gue jomblo gimana seumur hidup? Ya udah Wah, sih, Ki, tega. perkara video doang. Santai aja kali. Ya kan videonya kan harga diri, Dari maafin ya. Ya, Suruh jadi orang jahat. ya gue ngaku gue salah, Ra. Maafin dong ya. Ra, Bang, ojek dong. kok manggil ojek? Dar, ya ampun Dara, Dara. Maafin dong please, Dara. Ya, gue ngaku gue salah. Maafin, Ya tapi ada syaratnya. Ya ampun, syarat segala, apaan sih? Mau nggak dimaafin? Iya, apaan? Lo bawain gue makanan bebek selama sebulan mulai hari ini. Makanan bebek yang lain kayak syaratnya jungkir balik kayak satu Ada, kayak apa ada. kayak. Ya ampun Dara. Utama Dara, Dara. Ya ampun Dara. Ya. Si Bebek ngapain di sini, Beb? Sini. Ayo kita ke belakang. Assalamualaikum. Mbak Tina. Salam. Mbak Tina. Hasna. Ih, aduh, kalian kesini kok nggak bilang-bilang nggak kasih kabar dulu? Ya Mbak, tadi tuh dari teman-teman, kebetulan ada kerjaan. Nah, si Irfan nih mau kesini, kebetulan mau ngambil bebek yang diambil sama Dara. Bebek. Bagus. Sebentar ya. Dara. Ya, Ma. Sini, Nak. Kenapa, Ma? Jauh-jauh dari Mama. Jangan deket-deket itu bebek. Iya. Ya ampun Dara. Van? Kok lo di sini? Iya, saya teh mau... Oh iya, kebetulan. Nih, gue lagi bikin kandangnya si Bebek nih, biar dia nggak kabur-kaburan mulu. Bantuin yuk. Enak aja main bantu-bantuin. Ini bebek mau diambil, kasihin dong. Enak aja nggak bisa. Punya darah kok. Tapi Dara... Ke dalam. Makasih ya, Pak. Makasih ya udah bantuin bikin kandangnya si Bebek. Gue bakalan inget lo terus nih. Gara-gara ngeliatin Bebek sama kandangnya. Ya, kalau saya sih maunya teh kamu datang ke kampung kalau kangen sama saya. Jadi begini. Dara itu harus fokus dulu sama kuliahnya sekarang. Dan kamu juga sayang. Kamu selesaikan kuliah, baru setelah itu kamu boleh memikirkan hal yang lain. Dan ini berlaku untuk kamu juga ya, Pak. Hasna bilang kamu kan lagi nyusun skripsi.
Jadi masih punya banyak waktu untuk ngurusin bebek-bebek kamu. Iya, Bu. Lo mahasiswa juga? Iya, Ra. Kamu gak pernah bilang? Ya, buat apa tuh orang saya teh skripsi aja belum selesai. Masa saya pamer-pamer kalau saya kuliahan sama kamu? Jadi sekarang kalian harus fokus sama kuliah masing-masing, ya. Setelah itu, ya kami ini gak ikut campur deh, terserah bagaimana. Asik banget gue batang gantung disuruh angkat gini, yang makanan bebek lagi. Banyak banget lagi. Mana lagi nih? Turunin kastan namanya nih. Assalamualaikum. Slow, bebek slow. Keluarin jurus nih. Bebek slow. Bebek sini. Bebek. Kesini, kesini. Sini bawa gue. Jangan, itu serem. Jangan. Apa nih orang mobilnya mau kenalan doang. Namanya siapa? Sumpah serem, sumpah. Apa sih? Nggak ada Jangan serem dong. tuh. Cakep tuh bebeknya. Apa sih? Rocky. Nganter doang, kasih bebek. Cupu. Jangan bebek tuh, udah. Hati sedang beribu sayang, janji terucap akan ku kenang. Hilang satu, tumbuh seribu, cintaku satu hanya untukmu. Habis gelap, terbitlah terang, hilanglah bimbang hatiku sayang. Genggamlah tangan, selalu ku kenang selamanya. Hati sedang beribu sayang, janji terucap takkan ku kenang. Pintu pakai tertutup semuanya. Bebek yang ketawa. Harus menjaga keperawanan. Apaan sih lu? Dara, hati-hati. Jatuh kan. Pandangnya di kiri kamera. Hasna.